Selamat datang dan kita jumpa kembali. Kali ini, kita akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme perlambatan pada mobil hibrid yang sangat penting untuk Anda pahami. Seperti yang Anda ketahui, terdapat 3 jenis sistem perlambatan atau pengereman pada sebuah kendaraan, yakni ada pengereman servis atau pengereman kaki, pengereman mesin disebut juga dengan engine brake, dan pengereman regeneratif. Pada kendaraan bermesin bensin dan diesel, digunakan pengereman servis dan pengereman mesin. Sedangkan pada mobil listrik baterai atau BEV, menggunakan pengereman servis dan pengereman regeneratif. Sementara itu, pada kendaraan hibrid menggunakan ketiga jenis pengereman tersebut. Topik utama video ini adalah perilaku kendaraan hibrid ketika baterai terisi penuh. Namun, sebelum membahas lebih jauh, mari kita kenali masing-masing sistem pengereman ini. Pengereman servis juga dapat disebut pengereman kaki. Sistem ini mengubah gaya yang diberikan pengemudi pada pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Tekanan ini kemudian menekan bantalan rem terhadap cakram rem yang berputar bersama roda, sehingga memperlambat kendaraan melalui gesekan. Dari sudut pandang fisika, energi kinetik kendaraan yang bergerak diubah menjadi energi panas oleh cakram dan kanvas rem, yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, kendaraan melambat dengan membuang energi yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar saat akselerasi. Pengemudi dapat dengan mudah mengontrol gaya pengereman dengan mengubah tekanan pada pedal rem. Salah satu masalah utama pada pengereman servis atau pengereman kaki ini adalah penumpukan panas berlebihan. Ketika suhu pada bidang gesek rem melebihi 300 derajat Celcius, rem dapat mengalami brake fade. Ketika suhu minyak rem melebihi titik didihnya, dapat terjadi vapor lock. Brake fade adalah kondisi di mana bidang gesek rem menjadi terlalu panas, menyebabkan sebagian material pada permukaannya menguap dan membentuk lapisan gas yang mengurangi koefisien gesekan, sehingga melemahkan kinerja pengereman. Lalu vapor lock adalah kondisi perpindahan panas ke minyak rem yang mencapai titik didihnya dan membentuk gelembung gas di dalam saluran rem. Zat cair tidak dapat dimampatkan, tetapi gas dapat dimampatkan. Akibatnya, gaya yang diberikan pengemudi pada pedal rem tidak tersalurkan ke bidang gesek rem, dan rem menjadi tidak efektif sama sekali. Oleh karena itu, terutama saat menuruni jalan pegunungan yang panjang, pengemudi perlu berhati-hati agar rem tidak terlalu panas. Pengereman mesin, atau yang dikenal dengan nama engine brake. Sederhananya, pengereman mesin ini mereduksi kecepatan putaran roda dengan cara menghabiskan energi kendaraan dengan memanfaatkan mesin kendaraan dan menjadikan mesin beroperasi sebagai pompa udara. Operasi dari langkah kerja mesin dibagi menjadi langkah hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Ketika katup throttle ditutup pada langkah hisap, dibutuhkan energi yang besar karena mesin harus mengalirkan udara melalui saluran yang sempit. Bayangkan mencoba menimba air dengan alat suntik, sekali dengan tabung tipis terpasang dan sekali dengan tabung lebar. Tabung tipis membutuhkan tenaga yang lebih besar. Sebagai ilustrasi sederhana, mesin 2.0 L 4 silinder yang berputar pada 3000 rpm mengharuskan setiap silinder menyedot 500 cc udara hanya dalam waktu 0,01 detik. Hal ini memerlukan sejumlah besar energi, dan pengereman mesin menggunakan energi tersebut untuk memperlambat kendaraan. Ketika kecepatan mesin ditingkatkan, lebih banyak udara yang ditarik persatuan waktu, yang memerlukan lebih banyak energi dan menghasilkan pengereman mesin yang lebih kuat. Untuk itu, pengemudi dapat mengontrol kekuatan pengereman mesin dengan memindahkan gigi. Namun, karena hanya memindahkan udara dari sekitar saluran masuk saringan udara ke saluran pembuangan, maka tidak menghasilkan energi. Pengereman regeneratif. Pengereman regeneratif yang digunakan pada kendaraan listrik, termasuk mobil listrik baterai dan hibrid, sangat efisien dalam hal pemanfaatan energi. Motor listrik menghasilkan gaya rotasi ketika listrik disuplai ke motor tersebut. Ketika gaya rotasi diterapkan dari sumber eksternal, ia berfungsi sebagai generator yang menghasilkan listrik. Pada kendaraan berlistrik, motor penggerak memutar roda menggunakan listrik baik yang disimpan dalam baterai atau dihasilkan oleh generator selama berkendara. Ketika pengemudi melepas pedal akselerator atau menekan pedal rem, motor penggerak diputar oleh roda dan berfungsi sebagai generator untuk menghasilkan listrik.
Listrik ini disimpan dalam baterai dan digunakan untuk menggerakkan motor penggerak saat akselerasi. Sementara pengereman servis dan pengereman mesin hanya membuang energi yang tersimpan di dalam kendaraan selama akselerasi. Pengereman regeneratif memulihkan energi tersebut dan menggunakannya kembali. Oleh karena itu, pengereman regeneratif membantu memperluas jangkauan berkendara pada mobil listrik baterai dan meningkatkan efisiensi bahan bakar pada kendaraan hibrida. Agar motor listrik dapat beroperasi sebagai generator, listrik harus mengalir melalui motor. Jika rangkaian ditutup agar listrik dapat mengalir, maka rangkaian tersebut berfungsi sebagai generator. Jika rangkaiannya terbuka, yang ada hanyalah benda berputar. Pada kendaraan berlistrik, traction inverter mengontrol listrik yang mengalir ke motor untuk mengatur gaya pengereman. Umumnya, hal ini ditangani oleh sistem kendali unit tenaga, sehingga pengemudi tidak bisa leluasa mengendalikannya. Namun, beberapa model dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan pengemudi mengatur kekuatan pengereman regeneratif menggunakan tuas di belakang kemudi. Terdapat sebuah pertanyaan penting. Pengereman regeneratif bekerja dengan cara mengisi baterai dengan listrik yang dihasilkan oleh motor. Apa yang terjadi jika baterai terisi penuh? Pada kendaraan hibrid yang hanya dilengkapi baterai berkapasitas kecil, situasi ini bisa terjadi saat berkendara di jalan pegunungan yang panjang, misalnya. Pada saat kondisi seperti itu, sistem kendali unit daya akan menggunakan pengereman mesin. Mari kita mulai dengan melihat cara kerja sistem hibrid power split Toyota. Nama ini tergantung pada pasarnya. Sistem ini disebut Synergy Drive atau THS2, tetapi pada dasarnya, ini adalah sistem hibrid yang digunakan di mobil Prius. Sistem ini terdiri dari sebuah mesin, sebuah planetary gearset, motor generator 1 atau MG1, yang terutama bertanggung jawab untuk menghasilkan listrik, dan MG2 yang terutama bertanggung jawab untuk menggerakkan roda. Planetary gearset berfungsi untuk membagi dan menggabungkan tenaga penggerak dari mesin dan dua motor, serta berfungsi sebagai CVT atau Continuously Variable Transmission saat mesin menggerakkan kendaraan. Saat pengereman regeneratif aktif, putaran roda disalurkan ke MG2 yang menghasilkan listrik dan gaya pengereman. MG1 berputar bebas, dan mesin dimatikan. Ketika baterai terisi penuh, MG2 beroperasi sebagai generator, dan listrik yang dihasilkannya digunakan untuk menjalankan MG1 sebagai motor. Akibatnya, rasio reduksi planetary gearset yang berfungsi sebagai CVT pun meningkat, sehingga menyebabkan mesin berputar dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan gaya pengereman yang kuat. Saat berkendara menuruni jalan pegunungan yang panjang, sistem kendali secara otomatis menghidupkan mesin setelah baterai terisi penuh. Karena selama ini hanya suara motor yang terdengar, pengemudi yang tidak memahami sistem mungkin akan terkejut ketika mesin tiba-tiba mulai hidup. Honda dan Nissan telah mengadopsi sistem hybrid seri. Dalam sistem ini, mesin mengoperasikan generator dan listrik yang dihasilkan menggerakkan motor penggerak yang memutar roda. Oleh karena itu, mesin dan roda tidak terhubung secara mekanis. Saat pengereman regeneratif aktif, motor penggerak berfungsi sebagai generator, mengisi baterai dan memberikan tenaga pengereman. Sekalipun baterai terisi penuh, sistem ini tidak dapat meneruskan putaran roda secara mekanis ke mesin untuk menerapkan pengereman mesin. Sistem Honda mencakup mekanisme yang secara langsung menghubungkan mesin ke roda selama berkendara dengan kecepatan konstan di jalan raya, tetapi dalam kasus Civic, rasio pengurangannya adalah 0,805. Rasio roda gigi dioptimalkan untuk berkendara di jalan raya dengan gigi atas dan tidak sesuai untuk jalan menurun di pegunungan. Oleh karena itu, pada hybrid seri, generator beroperasi sebagai motor untuk memutar mesin sehingga mengkonsumsi energi listrik. Ini agak rumit. Mari kita uraikan. Gaya pengereman dihasilkan oleh motor penggerak yang beroperasi sebagai generator. Agar hal itu terjadi, rangkaian listrik harus ditutup agar arus dapat mengalir. Namun baterainya sudah tidak dapat diisi lagi. Oleh karena itu, listrik yang dihasilkan disuplai ke generator yang beroperasi sebagai motor. Generator mengkonsumsi listrik untuk menggerakkan mesin. Saya yakin Anda sekarang memahami bahwa kendaraan hibrid memiliki 3 jenis sistem pengereman, rem service, dan pengereman regeneratif saat baterai tidak terisi penuh, serta pengereman mesin saat baterai terisi penuh. Sebuah pertanyaan muncul di benak saya. Apa yang terjadi dengan kendaraan listrik baterai yang tidak memiliki mesin ketika baterai terisi penuh? Saat menuruni jalan pegunungan yang panjang, serta hanya mengandalkan rem servis tanpa menggunakan pengereman regeneratif, atau mesin dapat menyebabkan risiko brake fade atau vapor lock. Anda dapat yakin, sebelum menuruni jalan pegunungan, Anda harus mendakinya terlebih dahulu.
Baterai EV mengonsumsi lebih banyak listrik saat mendaki dibandingkan kapasitas baterai yang dibutuhkan untuk pengereman regeneratif saat menurun. Namun, bagaimana jika rumah Anda dilengkapi dengan stasiun pengisian daya terletak di puncak jalan pegunungan? Sebaiknya hindari mengisi daya hingga 100% sebelum keluar rumah. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati informasi pada video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, serta sampai jumpa di video berikutnya.